Yang bagi kita semuanya Bapak Ibu, apakah semuanya sehat? Bagus. Oke, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak ataupun ibu hamil. Nah, tujuan dari pertemuan kita ini agar kita mampu mengidentifikasi apa saja itu bantuan sosial, lalu kita mampu mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan, serta kita memahami bagaimana pengolahan bahan pangan untuk memenuhi gizi anak ataupun ibu hamil. Oke, sebelum kita lanjut, apakah di sini ada yang memiliki anak balita? Ya, jadi ada beberapa teman kita yang memiliki balita. Nah, langsung saja. Apakah Bapak Ibu tahu apa itu bantuan sosial? Betul sekali. Jadi bantuan sosial itu adalah bantuan berupa uang maupun barang yang diberikan pemerintah kepada individu, kepada kelompok, maupun kepada keluarga penerima manfaat untuk pemenuhan gizi keluarga. Apa saja jenis-jenis bantuan sosial? Itu beragam. Ada PKH, ada bantuan BPNT. Bapak Ibu, untuk bantuan PKH sendiri itu kita sudah menerimanya. Jadi bantuan PKH yang kita terima tadi itu bisa kita manfaatkan untuk memenuhi gizi bagi anak kita. Caranya kita membeli bahan pangan bergizi dari e-warung ataupun dari toko-toko makanan yang bisa kita jangkau di lingkungan sekitar kita. Nah, dari penjelasan saya tadi, kira-kira kita sudah paham ya apa itu bantuan sosial dan bagaimana cara pemanfaatan bantuan sosial yang kita peroleh tadi. Nah, intinya bantuan sosial yang kita terima tadi bisa kita gunakan untuk membeli sumber pangan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga kita. Lalu yang kedua, kita harus mampu mengidentifikasi apa saja kandungan gizi bahan pangan. Nah, tadi sebelumnya saya sudah tanya, di sini ada beberapa yang memiliki balita. Nah, untuk anak-anak kita yang masih balita, kita harus memperhatikan kandungan gizi bahan pangan yang kita berikan kepada anak kita. Bergizi itu harus mengandung unsur karbohidrat, protein hewani maupun protein nabati, vitamin, dan juga mineral. Nah, kira-kira di sekitar kita sumber karbohidrat yang gampang ditemukan itu apa saja Bapak Ibu? Ya, betul sekali. Jadi ada banyak, ada nasi, ada jagung, ada ubi, dan lain sebagainya. Nah, kalau protein hewani, apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, banyak juga ya, ada daging, ada ikan, demikian juga protein nabati, bisa dari kacang-kacangan, dan juga sumber vitamin, buah-buahan, dan mineral itu bersumber dari sayur-sayuran. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus perhatikan kandungan gizi bahan pangan anak kita. Nah, gunanya Bapak Ibu agar kebutuhan gizi anak kita terpenuhi sehingga anak kita terhindar dari stunting. Gitu ya Bapak Ibu. Tadi tujuan yang kedua, kita harus mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang kita berikan kepada anak kita yang memiliki balita ataupun yang ibu hamil ya. Nah, sampai sini Bapak Ibu sudah paham mengenai kandungan gizi bahan pangan? Oke, paham? Oke, baiklah, kita akan lanjut. Tadi kita sudah tahu mengenai bantuan sosial dan apa saja jenis bantuan sosial. Kita juga sudah bahas mengenai kandungan gizi bahan pangan. Nah, yang terakhir kita akan bahas mengenai pengolahan bahan pangan untuk memenuhi gizi anak maupun ibu hamil. Setelah kita mengetahui gizi dari bahan pangan, kita juga harus memahami bagaimana pengolahan bahan pangan tersebut supaya vitamin maupun gizi yang terkandung dalam bahan pangan tersebut tetap utuh dan tidak rusak. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ada beberapa tips pengolahan bahan pangan.
Yang pertama itu kita bisa melakukan dengan memasak cara sederhana seperti merebus, menumis, mengukus, memanggang. Nah, ini gunanya supaya tidak menghilangkan gizi dari bahan pangan yang kita masak tadi. Nah, yang kemudian kita juga harus mencuci peralatan dan bahan makanan yang akan kita olah dengan sabun serta air mengalir. Lalu kita tidak menggunakan penyedap rasa. Nah, jadi bagi anaknya yang masih 6 bulan ataupun yang masih balita itu tidak disarankan menggunakan penyedap rasa ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang masih MPASI, Bapak Ibu juga harus perhatikan teksturnya agar dapat dicerna oleh anak kita. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai tekstur. Nah, gunanya itu supaya kita tidak salah memberikan. Jadi balita itu belum bisa mencerna makanan dengan baik, makanya kita harus perhatikan teksturnya. Jangan kita memberikan makanan padat untuk balita yang masih di bawah 12 bulan itu, karena sistem pencernaannya itu belum sempurna Bapak Ibu. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, jadi materi kita ini sangat sederhana ya Bapak Ibu. Tadi yang pertama kita mengidentifikasi bantuan sosial. Nah, jadi bantuan sosial itu adalah bantuan berupa uang maupun barang yang diberikan pemerintah untuk memenuhi gizi kita. Dan banyak sekali jenis bansos, ada PKH, ada BPNT, warung dan lain sebagainya. Lalu kita juga harus paham kandungan gizinya. Tadi saya sudah jelaskan bahwasanya makanan yang baik itu harus mengandung unsur karbohidrat, unsur protein hewani dan protein nabati, vitamin maupun mineral. Lalu yang ketiga itu harus memahami bagaimana pengolahan makanan yang baik. Nah, dengan cara memahami bagaimana pengolahan bahan pangan untuk memenuhi gizi tadi juga sudah kita bahas. Oke. Yang ketiga, kita harus memahami pengolahan bahan pangan untuk memenuhi gizi bagi anak kita. Itu tadi dengan cara memasak cara sederhana, merebus, menumis, mengukus maupun memanggang. Jangan lupa juga kita harus mencuci peralatan dan bahan pangannya sebelum diolah. Kita juga tidak disarankan menggunakan penyedap rasa untuk anak kita yang masih MPASI ya. Lalu kita juga harus memperhatikan teksturnya. Nah, dari penjelasan saya ini Bapak Ibu, kira-kira masih ada yang belum paham? Oke, baiklah. Jadi semuanya sudah paham ya. Nah, jadi Bapak Ibu, materi kita ini cukup sampai di sini. Kesimpulannya Bapak Ibu, kita harus memanfaatkan bantuan sosial yang diterima atau yang kita terima itu untuk memenuhi gizi bagi anak kita agar anak kita tidak mengalami stunting. Oke, baiklah, sampai sini pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih dan